Ferdy Sambo dijerat pasal berlapis, apakah ini akan membuatnya tak berkutik atau masih ada celah untuk dihukum ringan? Kami akan membahasnya bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat sore Pak Gayus. Selamat sore. Baik Pak Gayus, Ferdy Sambo sudah dijerat dengan pasal berlapis. Saya sempat baca Anda sampaikan ada potensi Ferdy Sambo bisa lolos dari pasal pembunuhan berencana. Apa saja sebenarnya hal penting yang harus diwaspadai yang bisa membuat Ferdy Sambo lolos dari pasal pembunuhan berencana? Iya, banyak khawatir seperti itu, tapi kalau bebas tidak mungkin, karena ini kan ada dua hal yang mungkin kalau bebas tuh fresh track ya, itu hampir nggak mungkin, kita semua tahu karena ada lapisan-lapisan dakwaan yang lain. Nah tetapi bagi saya memang yang penting itu konstruksi dakwaan yang kita temukan dari penyidikan. Ini yang penting. Penyidikan itu kan ditutup dengan kalau penutup istilah tadi di rekonstruksi. Rekonstruksi ini kan akhir dari sebuah upaya penyidik untuk melengkapi ya, sebuah temuan-temuan perbuatan dari interogasi, konfrontasi, dan yang lain itu nanti mengurut kepada interogasi. Dan tahapan sekarang adalah interogasi. Oleh karena itu ini semua digunakan untuk memperkuat dakwaan. Yang saya sering harus sampaikan adalah mengenai bagaimana analisis perbuatan dan analisis yuridisnya harus sinkron. Sehingga ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pidana atau perbuatan hukum pidana dan siapa saja yang menjadi pelaku-pelaku dari kejahatan itu, atau pelaku satu orang atau beberapa orang. Itu penting. Sehingga tidak nanti kekurangan bahan untuk menjadikan orang ini bertanggung jawab secara hukum yang paling berat, perencanaan pembunuhan, karena saling menjadi saksi karena tidak cukupnya saksi lain ditemukan yang bisa digunakan antara mereka saja. Dan ini terjadi tadi disinggung mengenai kasus Marsinah itu tahun 90-an, 92 kalau tidak salah. Hakim kredibel sekali. Pak Andi Handoyo itu hakim yang dipercaya oleh masyarakat. Tapi dia membebaskan 9 orang karena beliau tidak yakin konstruksi dakwaan itu tidak meyakinkan hakim agung untuk bisa memutuskan yang tepat. Lebih baik membebaskan 1 orang yang belum tentu bersalah daripada menghukum 10 orang bersalah. Baik. Oke, gitu. Pak Gayus, tidak mungkin bebas, tapi kalau dihukum ringan mungkin atau tidak? Kalau konstruksi dakwaannya lemah bisa, tapi ringannya itu ya paling ringan ya 11 tahun ya, pasal 338 itu. Tapi sebenarnya kita ada satu pasal yang mungkin akan menjadi baru ini ya bagi dunia hukum, mengenai penyalahgunaan senjata api oleh petugas. Jadi kan kalau ini yang petugas yang menembak bukan menembak terduga pelaku kejahatan saja, ada peringatan ke atas dan sebagainya. Ini penyimpangan dari pedoman penggunaan senjata api oleh Kapolri. Ada beberapa Kapolri, ada Undang-Undang 12 tahun 51 ada, dan itu macam-macam hukumnya berat itu. Sekarang perhatikan bagaimana si penembak ini Brigadir Eliezer itu menggunakan senjata api yang bukan kelasnya. Kelas yang semestinya senjata itu dimiliki oleh seorang perwira tinggi atau perwira. Nah, dari mana dia dapat ini? Nah, yang memberikan, yang menerima sama ancaman hukumannya berat, mendapat senjata api yang tidak oleh orang yang tepat. Jadi selain pasal terkait pembunuhan, sebenarnya Ferdy Sambo juga bisa dikenai pasal mengenai penyalahgunaan senjata api oleh petugas. Baik. Ya. Selain itu, apakah ada pasal lain yang bisa dikenakan? Ya, tadi sudah yang tinggi. Tadi sudah obstruction of justice sudah. Kemudian ya tentunya justru ini kan digali dari penyidik, disajikan ke JPU, ke jaksa. Nanti jaksa menunjuk JPU, ada 30 orang menunggu ini. Kemudian kekurangan dikembalikan dan kita lihat nanti pengembaliannya ke kejaksaan seperti apa. Jaksa Agung menetapkan JPU, jaksa umum. Ini harus betul-betul di peperangan hukum di pengadilan ada 3 tingkat itu juga harus tepat, PN, PT, dan MA. Baik, kalau yang baru-baru ini saja dilakukan tes kebohongan, apakah hasil tes kebohongan ini bisa menjadi bukti yang menguatkan di persidangan, Pak Gayus? Tes kebohongan itu tidak berdiri sendiri ya, itu kan hanya mengukur kesehatan jantung dan sebagainya yang juga bisa direkayasa. Jadi memang itu tidak diatur juga di 184 ayat 1 sahnya sebuah alat bukti ya, menurut KUHAP itu. Dia bisa menempel kepada ahli. Jadi kalau ahli mengatakan saya mempunyai keahlian
mengetahui dia akan bohong atau dia tidak bohong dengan tes yang saya anggap sudah tepat. Nah itu dia nempel di salah satu dari 5 alat bukti itu. Ada ahli yang psikolog biasanya untuk menyampaikan temuannya. Tapi kan secara teknologi pun itu diakui 90%, maksimal 90%. Belum tentu cukup itu kebenaran dari akurasi. Oke, kalau kemudian terkait dengan dugaan pelecehan seksual, Pak Gayus, yang selalu narasinya dimunculkan lagi dan lagi, apakah ini memang bisa menjadi salah satu hal yang mungkin saja meringankan hukuman dari Verdi Sambo dan istrinya? Kalau ini selalu berbolak-balik, berubah-ubah, ya sangat mungkin. Tujuannya untuk menghindari 340, bahwa dia tidak berencana, dia spontan. Artinya dia membunuh tidak direncanakan, tapi membunuh secara spontan karena tadi ada pelecehan disampaikan begitu, dia bawa senjata. Nah ini yang saya katakan tadi, dia hanya bisa kena yang berat sekali adalah penyalahgunaan senjata api oleh petugas. Oke, justru pasal penyalahgunaan senjata apinya ini akan bisa lebih berat itu dibandingkan sangat dengan berat pasal ya, pembunuhannya. mati seumur hidup dan 20 tahun itu. Undang-Undang nomor 12 itu tahun 51. Tapi kalau untuk pasal pembunuhan berencana sendiri, Pak Gayus, sebenarnya apa sih hal yang bisa disebut kemudian menjadi berencananya ini seperti apa yang membedakannya dengan pasal Saya pembunuhan? contohkan ya, seorang mabuk menendang polisi. Salahnya 2 dia. Satu mabuk dia melanggar hukum, nendang petugas apalagi. Dan satu mengebom empang dengan alat bahan peledak dan matinya ikan menjadi tujuan pencurian. Yang 2 perkara ini satu terpisah, yang satu tadi menyatu. Kalau dia nggak mabuk, dia tidak menendang. Nah ini sama teorinya ada di pasal 64 dan 65 KUHP. Kalau pemerintah mau membaca, itu memisahkan dan menggabungkan summon loop dan yang berdiri sendiri. Yang summon loop dan yang satu ya 6465 itu seperti itu. Nah, ketika dia menembak itu ternyata seperti yang satu karena dia sesuatu intervensi adiktif atau juga yang lain atau karena emosi yang tinggi dia menembak. Itu kan hanya dihukum tidak perencanaan. Itu ilustrasinya. Baik, kita akan tunggu sama-sama Pak Gayus. Seperti apa nantinya jalannya proses hukum dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini.